Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, malam ini spesial karena malam ini juga hadir, selain di BI juga hadir, malam ini juga hadir di Masjid Raya Bintaro Jaya. Dan malam ini kita kedatangan sosok-sosok yang spesial. Alhamdulillah sudah hadir semuanya di sini. Ada Akhi Ibrahim Hernandez sudah hadir, ada di depan. Beliau ini yang nantinya akan berbagi inspirasi pada kita. Kemudian selain Akhi Ibrahim Hernandez juga hadir Mbak Dewi Sandra, nantinya juga akan hadir berbicara, berbagi inspirasi kepada kita. Kemudian nantinya akan ada guru kita Ustadz Fatih Karim. Kemudian setelah itu kita akan sama-sama menyimak inspirasi dari mereka. Untuk itu langsung saja kami panggilkan Akhi Ibrahim Hernandez beserta Mas Rio. Tafadhol. Tinggi banget ya. Silakan Mas Rio. Ini kelihatan saya paling awet muda kayaknya. Assalamualaikum Akhi, Brother Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum juga Mas Rio. Ya. Baik, kepada Akhi Ibrahim, ini sudah kunjungan yang keberapa kali ya ke Indonesia? This is our third time in Indonesia. Third time? Yes. Oke. Berarti kunjungan yang ketiga ya, ketiga kalinya ke Indonesia. Berarti aman, udah terbiasa sama sambal kayaknya ya. Udah terbiasa sama sate, nasi goreng ya. Nah, kepada Akhi Ibrahim ini mungkin bisa dijelaskan, kan kalau saya nggak salah, kalau kita baca beberapa artikel mengenai sosok seorang Ibrahim Hernandez, itu kan dulunya adalah seorang sosok yang mungkin sangat-sangat dekat dengan gemerlapnya dunia ya, karena latar belakang beliau itu memang seorang model. Nah, kemudian akhirnya memutuskan untuk hijrah. Nah, ini kira-kira ceritanya itu seperti apa, mungkin kalau bisa diceritakan sedikit aja. Can you tell us how you moved? Yeah, can you tell us how you moved from modeling to becoming a Amazon? Yes, of course. I don't think that was in the questions that I was passed earlier. But yeah, yes. Well, I was working as a model in South Africa for about 9 years. And all over Europe, and Alhamdulillah I was doing very well, and I had a family and I had a daughter, but it did get to a time when I wanted to do something that was more rewarding, both in this life and the next, and I decided to leave all of that behind, and I moved to Granada to help Mir Malik, who is here, and from there I got asked to take on the community of Seville and the project of the mosque in Seville. Ibrahim sudah menjadi model tuh selama 9 tahun, dia berkeliling Eropa. 9 tahun, 9 tahun. keliling Eropa. Itu keliling-keliling Ke Asia Eropa. belum pernah berarti? Kenapa? Ke Asia waktu jadi model belum ya? You haven't been to Asia when you were modeling, right? No, No. belum Okay. pernah. Terus setelah itu dia menikah dan dia memutuskan untuk meninggalkan itu semua, dunia modeling, dunia gelapan itu, dan kemudian dia membantu masyarakat Muslim Seville untuk membangun masjid ini gitu, diminta gitu. Ya, baik, itu tadi penjelasan singkatnya ya Bapak Ibu sekalian. Dan poin terpentingnya adalah ternyata sudah menikah. Jadi jelas ya. Jadi, tapi menikah baru satu kan ya? Baru satu ya? Only one wife, right? Only one wife. Yes. Berarti masih available. No. Baik, ini kalau bahas yang ini nggak habis-habis nanti. Malam inspirasinya jadi berubah. Nah, kita penasaran ini kan, asli Spanyol ya? Asli Spanyol atau Sunda? He was native Spanish. Are you native? Yes, of course, yes. Oke, asli Spanyol. Nah, kita penasaran sebenarnya kalau di sini kan bangun masjid tuh gampang ya. Di sini bangun masjid Indonesia, apalagi itu negeri yang katanya bisa 1000 masjid juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sana ini kan kita butuh cerita ya nih. Kira-kira gambaran saudara-saudara kita kalau di Spanyol, di negerinya Raul Gonzalez dan kawan-kawan itulah, itu seperti apa kira-kira? Could you tell us about
what it's like in Spain and the Muslims there. Well, first of all, I'd like to obviously thank you and thank everyone for having us here. This is it's amazing, and it's I think this whole evening is about inspiration, if I'm not wrong. And for me, this is inspiring. I don't know if we are supposed to inspire you, but you certainly are inspiring us. Ya, malam inilah malam inspirasi dan sebenarnya yang memberikan inspirasi adalah kalian semua. Wis, makasih banyak. As you all know, and you got a little bit of a glimpse in the video, Islam was in Spain for more than 800 years. Most of Spain was Muslim for more than 800 years, until 1492, where all the remaining of the Muslims were expelled. From that time, from 1492 until the late 1970s, there was no Muslims in Spain at all. Seperti terlihat tadi di dalam video, itu Islam itu 800 tahun lalu, itu Islam itu jaya. Dan ya sekarang ya seperti terlihat sudah beralih menjadi gereja-gereja seperti itu. Itu keadaan yang di Spanyol ya? Ya. Keadaan yang di Spanyol berarti 800 tahun lalu itu kaum muslimin di sana itu berjaya, dan kemudian semuanya berubah setelah negara api menyerang, kata Avatar. Bukan. Jadi gimana? Kemudian? So basically, in short, from Spain was Muslim until 1492. So Spain was Muslim until jadi bahasa Inggris ya. Malah gantian. Oke, jadi Spanyol itu Islamnya jaya sejak dari from 1492, right? No, Until 1492, 1492. So from there till 1970s, no Muslims in Spain. Sejak itu sampai 1970 sudah tidak ada lagi Muslim di sana. Sejak tahun 1492 sampai tahun 1970-an tidak ada Muslim di Spanyol. Sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang di Spanyol. Termasuk pemain bolanya ya. Wah, itu kan menjadi sebuah keadaan yang miris bagi kita. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah 1970 itu? Sampai saat ini. What happened until from 1972 until now? 1975, there was a dictator in Spain, Franco, who died. At that time, Spain was a Catholic country, so no other religion was allowed. So, 1975 ada seorang diktator namanya Franco, right? Franco, he died, and then at that time, pada saat itu, pada saat itu negara Spanyol sudah menjadi negara Katolik. Gitu. Nah, kemudian? So I think that led to an spiritual and intellectual awakening in many of the people of Spain, and that led to many of them finding this inspiration in Islam. Silakan. Okay, so this led to many a spiritual and intellectual awakening in people, and many people became Muslim. And then kayaknya Mas Rio yang terpesona ini. agak grogi. Grogi. Jadi sejak itu ada sejumlah orang yang pindah ke Islam juga ada. Jadi Oke. Siap, makasih Mbak. Ya, silakan Mbak. Nah, Mbak Dewi ini mungkin nanti akan segera ngasih tahu karena Mbak Dewi ini juga pernah langsung lihat kondisi saudara-saudara kita di sana. Ya, mungkin bisa Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya. Ya. Jadi setelah meninggalnya diktator Franco di tahun 1975, akhirnya ini membuat manusia yang ada di situ bertanya, penasaran, akhirnya belajar tentang Islam. Nah, karena terbuka pintunya untuk belajar tentang Islam, akhirnya mereka terinspirasi, mereka punya satu kebangkitan lagi untuk
mendapat ilmu yang tadinya mereka tidak boleh sama sekali sentuh Al-Quran pun tidak boleh di negara tersebut. Oke, jadi sosok bernama Franco ini begitu diktatornya terhadap Islam dan kaum muslimin. Sebengis apakah? Ibrahim, how he was a dictator, Franco. So how bad was he towards the Muslim or anyone who tried to even study and learn about Islam in Spain? Well, there wasn't such a thing. It was just not allowed. Spain was a Catholic country, so you were either Christian or you hidden it. But that didn't allow for people to. There was no immigration. There was no foreign Muslims, and there was certainly not one Spanish Muslim in Spain at that time. Jadi memang karena hukumnya sudah seperti itu, jadi tidak sama sekali tidak boleh. Imigran pun mau masuk ke dalam negara Spain tidak diizinkan. Jadi sama sekali tidak ada kesempatan untuk siapapun untuk mempelajari agama Islam. Di masanya si Franco itu. Betul. Wah, makanya Zinedine Zidane juga belum bisa masuk ya waktu itu. Ya. Iya, iya. Nah, kemudian semuanya kan akhirnya berubah. Kemudian banyak muncul ketertarikan terhadap Islam. Nah, tapi kan kita juga masih banyak dengar ini Mbak, masih banyak Islamofobia ya di Eropa itu. Khususnya kalau ketika memang mau membangun masjid itu kira-kira ada tantangan ketika beribadah atau seperti apa itu di sana? Okay. Yeah. So when Islam started to appear in Spain, what were the challenges? And people here are still hearing, and actually from the media, their perception is that there is still Islamophobia, especially towards the new coming Muslim that is now growing in Spain. Is that true or not? Okay, it's two questions. The first part, what the challenges is they became Muslim or they went to a country where Islam was not around them, so they had to basically establish the deen in themselves, in the community, in the families, in the communities. They had to gain the knowledge and they had to transmit the knowledge to us, the second generation. I was born Muslim, like most of you, I guess. Tantangan pertama adalah karena ini adalah negara yang tidak punya institusi, tidak punya guru-guru, tidak punya siapa-siapa untuk mengajarkan agama Islam kepada generasi pertama yang hadir, yaitu adalah orang tua dari Ibrahim dan juga sahabat-sahabat yang ada di sini. Itu adalah generasi pertama yang akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Nah, mereka ini harus belajar sendiri, harus memberikan pelajaran-pelajaran juga kepada anak-anak mereka sendiri karena tidak ada bantuan dari siapapun. Itu menjadi tantangan untuk first generationnya. Nah, sekarang mereka Ibrahim ini generasi kedua berarti ya? Generasi kedua, di mana mereka dikasih kebebasan untuk pertama mereka adalah warga negara asli Spanyol, jadi bukan imigran, dan mereka punya kebebasan untuk memilih agama mereka dan alhamdulillah mereka bisa terlahir sebagai Spanish Muslim. Seperti kita yang dikasih kesempatan untuk lahir di agama kita. And the about Islamophobia? Yeah, so within that process, our parents they basically devoted their lives to the deen, to making dawah, to calling people to Allah, to learning the deen, to translating many of the words of the Quran, the Shifa, the Muwatta, many of the words, and to educate the children. Like we have Hafiz Lukman, who is a Spanish Hufaz of Quran, like many other Spanish have learned the Quran off by heart. So, and in this process, just to finish with this first question, in this process they also established the Mosque of Granada, which is a struggle that they lived through for 23 years until it was built. And it's a gift for Allah, and there is a witness of that. Yes. Okay. Jadi first generation ini benar-benar berjuang sekali untuk mentranslate, untuk mentafsirkan Al-Quran, untuk mengkaji lagi sunnah, hadis, segala macam, dan mereka yang melakukan sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Jadi kebayang betapa sulitnya sampai akhirnya mereka sampai di titik ini. Dan salah satu perjuangan dari orang tua mereka juga adalah untuk membangun satu masjid, yaitu masjid pertama setelah 700 tahun Islam tidak boleh masuk di negara Spanyol. Ini adalah masjid yang terdiri di Granada. Granada itu salah satu kota yang kebetulan 3-2 jam jauhnya dari kota Seville. Jadi bayangkan
ini satu-satunya masjid di mana mereka bisa sholat Jumat, mereka bisa sholat taraweh dan untuk bulan Ramadan. Cuman ini satu-satunya di Spanyol. di Spain. Dan ini adalah masjid yang dibutuhkan 23 tahun untuk dibangun di atas bukit. Tempatnya itu kumuh tadinya, tempat pembuangan sampah, bau, pokoknya dianggap tempat yang sangat tidak layak, tapi orang tua mereka yang akhirnya memperjuangkan dan membangun satu masjid yang sekarang menjadi masjid tercantik, dibuka untuk umum, siapapun boleh masuk, dan ini menjadi tempat turis akhirnya, sehingga orang-orang melihat, wow, this is a mosque, ini adalah masjid. Mereka orang-orang yang non muslim akhirnya mendengarkan azan untuk pertama kali di atas Bukit Granada itu. Ya, di atas bukit towernya. Itu nggak pakai mic karena tidak diizinkan untuk ada mic di dalam masjid tersebut karena suaranya takut mengganggu tetangga dan juga orang-orang sekelilingnya. Tapi justru dengan tower itu dan karena di atas bukit, suara azannya itu akhirnya terbawa sehingga bisa sampai ke Alhambra. Alhambra itu adalah istana khalifah terakhir yang ada di Spain, dan itu cantik banget. Masya Allah. Takbir dulu dong. Allah. Allahu Akbar. Baik, ini sudah pukul 18.56, nggak terasa sebentar lagi udah mau Isya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Nah, sampai saat ini kira-kira perkembangan Muslim di Spanyol itu sudah seperti apa? Dan apakah masih ada diskriminasi misalnya dari sisi pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya? Okay. One last question before we're going to Isya is, how are people now treating the Muslim community in Spain? Do you get discriminated, or are you still getting a hard time from the majority of the population in Spain? And what is the growth now? How many Muslims are there in Spain? So this whole thing about Islamophobia, which is a reality and is there in Europe, I think in Spain is not so. First of all, it's not so bad, and secondly, we like to take a different approach. And the approach is that Islamophobia is because people are worried about the Muslims. Yes. When you are worried about something, you look at it. So the approach that we take is that we take it as an opportunity. So if everyone is looking at us, let us show them what the deen is. Let us show them the beauty of the deen. Let us show them the wonderful that Islam is, the best things about Islam. So if everyone is looking at us, I'm not going to complain about it. I'm going to show them what the deen is. And that is the approach that we take towards Islamophobia, and we don't get anyone speaking against us or anything like that. And if anyone, we get completely the opposite. And the experience that we have is that when we approach people, when we speak to people, we very easily change the perception that they have of Islam. So it's a very, very positive approach towards it. Untuk masalah Islamfobia yang ada di Spain, betul itu adanya saat ini sedang terjadi di Spanyol. Tapi cara mereka berpandang tentang ketakutan itu dianggap mereka itu karena mereka belum kenal apa itu Islam. Dan tentunya kalau mereka takut dan tidak kenal, pasti mereka akan disorot, akan dilihat. Justru karena disorot dan dilihat, mereka ingin memberikan kesan baik. Apa itu Islam sesungguhnya? Jadi kesempatan untuk dakwah ya Mbak ya? Justru dari ketakutan mereka, mereka menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sopan, agama yang baik, agama yang bersih, agama yang sopan santun kepada siapapun. Dan akhirnya karena perlakuan mereka terhadap teman-teman yang non-muslim dan juga ingin berbagi ilmu mereka, akhirnya mereka mendapatkan sambutan yang baik. Jadi termasuk tidak ada dari masalah. sisi pendidikan, pekerjaan itu juga ya. Now they're asking about, are you getting discriminated in work and also in education because of being Muslim? Not at all. Not at all. We Sama go. sekali I mean, tidak. there may be a few incidents, but again, it's not something. It's not a discourse that we want to fit. We could sit here and complain about it, but it's not. And it's something that we want to turn into something positive, inshallah. Sama sekali tidak, karena buat mereka itu hal kecil. Justru mereka ingin menukar pendapat negatif, meskipun mereka yang mengena imbasnya, tapi justru mereka ingin merubah itu menjadi hal yang positif, dan itu adalah pecutan untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi Islam yang lebih baik lagi. Baik, subhanallah. Berarti kalau bisa kita simpulkan sebenarnya ada begitu besar kemungkinan Spanyol itu akan kembali terwarnai oleh Islam sebagai mayoritas.
Ya, baik. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.00, artinya sudah akan memasuki waktu Isya. Untuk saat ini kita akan break sejenak, maka kami persilakan untuk bersiap-siap dan nanti setelah Isya kita akan lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita baru saja bisa melaksanakan sebuah dan bisa merasakan sebuah nikmat, yaitu bisa melaksanakan kewajiban sholat Isya secara berjamaah. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan sesi bincang-bincang bersama Akhi Ibrahim dan Ustadz Fatih Karim, nantinya akan hadir juga beserta Mbak Dewi Sandra. Maka kami persilahkan bagi jamaah yang baru datang mungkin bisa langsung masuk dan merapat ke depan, termasuk yang dari bapak-bapaknya. Baik sahabat cinta Quran yang muliakan Allah, tadi di sesi pertama kita sudah sedikit berbincang-bincang dan mungkin kami bisa panggilkan lagi Akhi Ibrahim. Dan kemudian mungkin bisa sekalian Ustadz Fatih Karim, Ustadz, bisa langsung, dan Mbak Dewi mungkin bisa langsung menempati singgasananya kembali. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kembali kami informasikan bahwa acara malam hari ini Majelis Cinta Quran edisi spesial ini terselenggara atas kerjasama antara Cinta Quran Foundation dengan Remisha. Dan alhamdulillah juga disupport oleh ACT pada malam hari ini dan juga bersama A Child for Seville. Dan Majelis Cinta Quran kami informasikan juga untuk wilayah Tangerang Selatan, kita juga hadir di Masjid Asy-Syarif BSD di tepatnya setiap hari Ahad pekan terakhir. Jadi rutin kita hadir sebulan sekali. Jadi sekaligus kami mengundang sahabat cinta Quran sekalian di Bintaro Jaya ini untuk menghadiri Majelis Cinta Quran secara rutin sebulan sekali kita di Masjid Asy-Syarif BSD setiap hari Ahad pekan terakhir. Dan juga Majelis Cinta Quran untuk mengakses informasinya bisa diakses di Instagram @majelisceki dan kemudian fanpage-nya Majelis Cinta Quran. Dan untuk edisi-edisi sebelumnya dari Majelis Cinta Quran bisa juga nantinya diakses di YouTube di akun Cinta Quran TV. Baik, kita akan berbincang-bincang dan alhamdulillah sudah ada Ustadz Fatih Karim. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin bisa disapa sedikit Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat banget. Ya, alhamdulillah. Nah, ini juga tadi bertanya-tanya. Nah, Ustadz Fatih Karim ini adalah CEO Cinta Quran dan kemudian juga beliau adalah Ketua Dewan Pembina dari Cinta Quran Foundation yang tadi kita sampaikan akan jadi tetangga Bapak Ibu sekalian di sini karena kita akan membangun pusat tahfiz dan dai institut khususnya di sektor 9 Jalan Kucica. Nah, nanti bagaimana info lengkapnya, apakah ingin mendaftarkan anaknya atau bagaimana, silahkan ada informasinya di meja yang ada tersedia di luar. Baik, kita akan lanjut kepada Akhi Ibrahim dulu ya Ustadz ya. Mau nanya-nanya lagi nih Ustadz. Nah, tadi kan kita udah sama-sama menyimak, udah sama-sama mendengar bahwa ternyata perkembangan Muslim khususnya di Spanyol itu saat ini positif nih. Cuman positifnya itu kalau tadi kita lihat kan baru sebatas secara individu ya Mbak ya. Nah, kita penasaran kalau dari sisi institusi, misal kalau kita kan tadi dengarnya ya nggak ada semacam penolakan, bahkan kalau makin kesininya itu makin banyak mereka yang tertarik kepada Islam. Nah, tapi kalau kayak kita di sini kan ini gampang nih, berjamaah di masjid ini gampang. Mau datang Ramadan kita kayaknya gampang takjil bersama gitu kan, Idul Fitri. Nah, kalau di sana itu seperti apa kira-kira? Okay, Ibrahim, so we're going to continue with the session. What they would like to hear is, so how is it now? In Granada we have a mosque. And it's not a big mosque, bukan masjid yang besar. Karena kembali lagi tanah di Spain itu sangat-sangat mahal. What they want to know is what is the condition now in Seville. So there is no mosque. So where do you pray? What happens during Ramadan? Okay, so in Seville we have a situation like it happens everywhere in Spain where we don't have built mosques. We're not as lucky as you to have these beautiful mosques everywhere where you hear the adhan. But so what we have is we call them musallas or suraus, I think you call them here, which is basically shops turned into mosques, or sometimes like undergrounds or lower flats.
there are 10 into mosque for people to do Juma and things like that. Like in Barcelona, for instance, you have the case where there's Juma at 1 o'clock, 1:30 and 2 o'clock because you can't fit everyone in the Juma. So this is basically the condition, and it's David was asking me not to be so positive and to also show the reality of living Islam in Spain, and it is challenging. It's challenging because everything around you live in the middle of dunya, and everything around you is calling you in a way away from the deen. You don't have so many reminders. It's a challenge for women to walk in the streets with a scarf because everyone knows they're looking at them. It's a challenge for the education of our kids. It's many challenges. We do try to look at it very, very positive, but it is hard in a way. Like there's different challenges. I think the challenge in a country like Indonesia is not to take the thing for granted. Where in Spain, if you want to be Muslim, you cannot take it for granted. You really need to fight for it. Oke. Memang kalau tadi kita melihat Islam dari segi teman-teman first generation, second generation, kita melihatnya dari segi positif. Tapi tantangannya juga ada, dan tantangan terbesar yang mereka miliki terutama di Sheffield adalah masalah tempat ibadah. Oleh karena itu kita membuat campaign A Tile for Sheffield untuk membangun sebuah masjid di sana, karena keadaan sekarang ini adalah teman-teman sahabat-sahabat yang ada di situ mereka tidak punya tempat yang layak, yang mereka miliki hanya ruko, itu pun juga lantai bawah atau apartemen yang tentunya disewakan, tidak dijual belikan. Kalau misalnya di apartemen, Gak ada yang wakaf di sana, Mbak ya? Kenapa? Gak ada yang wakaf kalau di sana. Wakaf saya ruko. akan cerita masalah wakaf nanti. So mereka cuma mendapatkan posisi dan tempat yang sangat sulit. Bahkan untuk sholat Jumat pun harus ada 3 waktu. Jam 12, jam setengah 1, jam 1, karena satu, tempat tidak memadai semua jamaah. Yang kedua, ada yang datang dari lokasi yang cukup jauh. Karena ini kita semua dapat tempat ruko-rukonya itu di pinggiran. Tidak ada yang di tengah kota. Dan ini adalah harapan mereka bahwa mereka bisa membeli sebuah tanah yang posisinya enak, posisinya gampang untuk gampang diakses. diakses gitu ya. Dan juga untuk semuanya bisa pelajari agama Islam. Karena sekali lagi di situ tentunya mereka sangat susah, khususnya untuk perempuan-perempuan untuk memakai hijab. Pasti mereka akan diliatin dari jauh, oh kenapa dia pakai hijab. Untuk edukasi anak-anak di sekolah mereka tidak mendapatkan ilmu agama. Iya. Dan tantangan lainnya adalah kalau di Indonesia dia bilang bahwa kalian semua sangat beruntung sekali. Teman-teman di Indonesia sangat beruntung karena semua masjid yang hampir mereka datangi semuanya cantik, semuanya besar, semuanya indah. Dan semuanya didukung juga fasilitas AC. Iya. Sana nggak ada AC. Jadi kalau lagi panas semuanya bisa keringetan. Kalau misalnya dingin semuanya tetap keringetan di dalam karena sangat Pengap, sempit. Tapi yang ada di luar mereka kedinginan. Jadi sangat Tidak layak ya? Untuk kami sih sangat menyedihkan. Apalagi saya pribadi datang ke situ, saya tahu bahwa Indonesia itu sangat luar biasa masjidnya. Bahkan saking luar biasanya kita pun mengabaikan keindahan dan nikmat-nikmat yang kita dapat di sini. Sedangkan mereka di sana sangat memperjuangkan satu masjid. Satu masjid itu susah banget. Dan mereka nyewa, dan salah satu cerita yang unik adalah, Ibrahim, I'm going to tell them about who gave the wakaf for the meskita. Yang kita lihat tadi, yang meskita itu adalah ruko yang di lantai bawah. Oh. Dan mereka nggak boleh berisik ya, mohon maaf, tidak boleh pakai mic, tidak boleh berisik karena di atas adalah warga yang tinggal di situ. Jadi setelah sholat semuanya harus pulang. Itu kapasitas berapa orang? What's the capacity in the Mezquita Seville? For Juma, it's about 250-300 people max. 200 sampai 300 orang maksimal. Sedangkan sekarang penduduk Islam di Sheffield saat ini 25.000. Ya, sangat berbanding jauh ya. Jadi ya yang nggak dapat sholat, ya mereka punya kesulitan yang sangat besar. Apalagi yang kuliah atau mereka yang ada di jalan, mereka tidak boleh sholat di tempat umum. Makanya mereka di situ selalu jamak. Jadi sholat subuh di rumah, kalau mereka berkegiatan di luar selalu jamak. Jadi nggak pernah dapat sholat zuhur dengan Tepat nyaman, waktu ya? nggak bisa.
Ya. Nah, itu kan tadi kapasitas sekitar 400, 500, 300, 300 max maksimal. Dan itu tanpa mic. tanpa mic. Tidak ada mic, tidak boleh, nggak boleh berisik. Ya, ya, ya. Dan cerita menarik adalah tempat yang kita lihat tadi itu diwakafkan oleh pemain sepak bola dari Seville. His Oke. name is the soccer player Umar Umar Kanute. Kanute. Ya, mungkin ada yang kenal. Saya nggak tahu bola sama sekali, tapi beliau katanya adalah pemain sepak bola mualaf yang akhirnya membeli tempat itu diwakafkan Masya kepada Allah. teman-teman. Alasannya kenapa? Ditanya, mereka tanya kepada Umar tadi. Umar tersebut, why are you doing this? Why are you doing this for us? Karena kalau saya meninggal, Allah tidak akan menanyakan berapa gol yang saya cetakkan. Masya Allah. Allah akan menanyakan apa yang saya lakukan untuk agama saya. Dan beliau ini adalah orang yang juga membuat yayasan sekolah untuk anak-anak yatim. Oleh karena itu, ini keadaan yang ada di Spain. Makanya saya Oke. terharu sekali. Sudah diwakafkan, tapi sama teman-teman ini, mereka kembali memberikan donasi supaya masukin lagi ke yayasan anak yatim. Jadi saking eratnya dan saking luar biasa persaudaraan di situ sehingga mereka juga Iya. nggak mau asal-asalan. Ukhuwahnya terasa banget ya. Masya Allah. Nah, ini mungkin bisa jadi sama-sama pelajaran bagi kita ya, bahwa sebenarnya kan predikat muslim itu bukan predikat orang-orang yang mudah galau. Generasi pertama umat ini itu menyandang predikat muslim dengan segala tantangan. Nah, ternyata ini juga sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Bukan hanya di Spanyol, ada banyak tempat juga. Nah, kira-kira ini tadi yang melatar belakangi A Tile for Seville ya Mbak ya. Nah, kalau pengen bantu ini gimana? Alhamdulillah, A Tile for Seville adalah campaign yang sudah berjalan hampir 2 tahun dan kami juga akhirnya tahu bahwa ACT melakukan banyak kegiatan sosial, tapi A Tile for Seville juga menjadi sesuatu yang dekat di hati karena mereka pun merasakan bahwa masjid itu milik kita semua. Tentunya tidak hanya untuk mereka, dan mereka juga sangat kagum sebenarnya dengan komunitas Islam di Indonesia. Justru setiap kali mereka datang ke sini mereka belajar. Dan semua cerita, semua donasi, semua pertemuan yang mereka ketemu di sini pasti mereka akan cerita ke istri-istri, kepada anak-anak, dan mereka selalu bilang Indonesia is amazing. So beautiful, Islam is so beautiful, dan mereka semua mendambakan satu hari bisa datang ke sini. Oh, kirain mendambakan untuk bisa tinggal di sini. Tapi untuk membantu dan insya Allah juga suatu saat mungkin bisa datang ke Spain untuk melihat sendiri bantuannya kemana, bisa melalui ACT, Aksi Cepat Tanggap, di sosial media, berbagai sosial media ada di Instagram, juga ada websitenya atileforseville.com. Di situ sudah ada rekening khusus yang akan disalurkan kepada masjid tersebut, yaitu lewat rekening BCA dan juga rekening Permata Syariah. Baik, mungkin bisa lanjut ke Ustadz Fatih Karim mungkin. Siap. Ya. Kita penasaran ini, karena kan yang namanya Eropa itu kalau sekarang identik memang dengan peradaban Barat yang sangat jauh dari norma-norma Islam. Tapi sebenarnya Ustadz, seperti apakah sejarah Islam di Eropa? Apakah dulu pernah berjaya dan berjayanya seperti apa mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita pada malam hari ini. Allah pertemukan, Allah ringankan langkah, Allah lembutkan hati untuk bertemu dengan saudara kita seiman, seakidah, Ibrahim, yang jauh-jauh berasal dari negeri yang paling barat, dekat dengan Maroko. Jadi Maroko hingga Maroke ya, itu Muslim. Jadi bukan lagi Sabang sampai Maroke, udah nggak zaman. Maroko sampai Maroke. Jadi Maroko sampai Maroke itu Islam, ya. Dan umat Islam hari ini jumlahnya hampir mencapai 2 miliar manusia. Agama nomor 2 terbesar di dunia setelah Katolik. Tetapi memang luar biasa, ya, betapa risalah Islam ini terus bertumbuh. Bahkan Barat itu memperkirakan Islam itu di tahun 2025-2030 itu menjadi agama nomor 1 terbesar di dunia. Itu sangat beralasan. Kenapa? Karena ternyata justru di Eropa itu justru ketika Islam dihujat, ketika Islam dihina, ketika Islam kemudian didiskreditkan, berbeda dengan di Indonesia kulturnya.
kultur barat itu kultur mikir. Ketika diejek, ketika dihina, justru mencari tahu kenapa. Maka berbondong-bondonglah. Sebagaimana Allah katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka mereka justru berbondong-bondong masuk Islam. Nah, pada malam hari ini mulianya dan indahnya baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan kita. Sampai-sampai beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim wal muslim kal jazadin wahid. Muslim satu dengan muslim yang satu itu seperti satu tubuh. Indah sekali, bahasa beliau itu indah sekali. Yang namanya satu tubuh, kalau Spain itu sakit gigi, yang pusing kepala itu bukan Maroko, tapi Indonesia. Indonesia terasa nggak nyaman yang namanya sakit gigi. Kepalanya pusing, tidurnya nggak nyenyak, badannya meriang, mendadak kemudian Malaysia panas, Brunei Darussalam juga meriang, dan seluruh dunia Islam merasakan tidak nikmat. Yang namanya satu tubuh pasti saling menguatkan. Gak bisa kemudian jantung merasa lebih hebat daripada mata. Mata lebih berperan penting daripada seluruhnya. Ingat, semua tubuh manusia kalau nggak ada dubur gimana? Jadi sekecil apapun tubuh itu fungsinya pasti saling menguatkan. Kal jazadin wahid. Bahkan Rasul kita Muhammad SAW sampai-sampai mengatakan dalam banyak hadisnya tentang persaudaraan iman yang indah ini, Rasul katakan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang dia bangun pagi, dia tidak pernah memikirkan urusan saudaranya sesama muslim, falaysa minhum, dia bukan golongan kaum muslimin. Jadi kepedulian terhadap sesama saudara itu di dalam Islam itu tinggi sekali. Ya. Nah, oleh karena itu maka persaudaraan Islam ini hari ini didatangkan oleh Allah. Saya kaget luar biasa ketika kedatangan Ibrahim ke sini, lantas kemudian saya diminta oleh Mbak Dewi kemudian, Ustadz gimana kalau kita buat? Ayo Mbak, mau banget. Tadinya mau dibuat di Masjid Bank Indonesia karena Majelis Cinta Quran ada di sana, cuma kita mikir apa kira-kira kejangkau malam belum macetnya Jakarta. Ya, akhirnya gimana kita buat di Bintaro saja, dan alhamdulillah seizin Allah malam ini tercapai apa yang kita inginkan. Satu pesan kami buat semua jamaah yang hadir bahwa apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di dunia barat sana sangat amat menyedihkan. Ya, saya ngalamin pada saat saya dakwah ke Australia. Australia itu tidak memiliki sejarah peradaban emas Islam seperti Andalusia. Di Sydney itu saya sholat itu di taman karena tidak mudah cari musola, masjid juga susah. Jadi sholat di taman, itu ada warga negara Australia yang datang bawa anjing herdernya yang gede. Ya, kemudian dia bilang apa? Keluar dari sini. Kalau Anda sholat di sini, kalau Anda pray di sini, Anda sembahyang di sini, ini anjing saya lepas loh. Bayangkan, saya jadi ngerasa, oh begini loh yang dirasakan saudara-saudara saya di Australia. Akhirnya gimana? Orang Australia yang ada di sana, orang Indonesia yang lama di sana, kemudian dia jelaskan, ya kami cuma minta izin sebentar saja, 2 rakaat saja, dua rakaat, paling tidak sampai 5 menit. Tidak boleh. Sekali lagi nih, kalau kamu ngerasain di sini, gua lepas nih anjing, bahasanya begitu. Itu saya ngerasakan. Dan pada saat kejadian itu di Melbourne, itu ada kepala babi yang dibuang di tempat masjid kita, di kepala babi itu ditaruh di dalam mihrab masjid. Jadi jangan samakan dengan kondisi kita di sini. Betapa nikmatnya duduk manis, karpetnya empuk, di AC-in lagi, infocus ada, pulang tinggal pilih kuliner di pasar modern. Mau pulang makan apa? Sate Padang, sate kambing, ada tinggal pilih. Nikmat banget. Ya, padahal saudara-saudara kita untuk sholat, mereka kangen sama suara azan. Ya, nah oleh karena itu maka sudah pasti malam hari ini kita tidak akan membiarkan kota bekas peradaban dunia itu yang bernama Andalusia. Sedikit saya cerita karena waktunya nggak cukup pasti, ya sedikit saja. Andalusia, ya itu adalah tempat yang pernah menorehkan peradaban sejarah dengan tinta emas. Di zaman-zaman kejayaan Islam, Islam lagi puncak-puncak peradabannya, justru Eropa saat itu, mohon maaf, orang Inggris, BAB aja masih pakai kantong plastik. Jalan-jalan di Eropa masih gelap. Mereka kemudian masih tertinggal. Sementara di Spain, Andalusia, di sanalah penemu-penemu Islam
bergelimpangan saking banyaknya. Bedah tubuh manusia pertama kali Avicenna, Ibnu Sina, yang menemukan angka 0 yang namanya Khwarizm. Bayangkan kalau kita transaksi nggak ada angka 0, apa yang terjadi? Yang menemukan pesawat terbang pertama kali Ibnu Firnas, yang menemukan kimia itu alkimi nama aslinya. Jadi kita sebut sekarang kimia itu sebenarnya alkimi yang menemukan. Aljabar, ya. Jadi masa-masa peradaban emas, bayangkan, makanya benar banget Mbak Dewi Sandra, ACT, ya, luar biasa, terima kasih banget sudah meringankan beban saya juga berbagi tugas. Itu pergi ke sana, itu luar biasa. Kenapa? Nggak sembarang salah tempat. Kenapa? Karena Andalusia. Andalusia itu pernah Islam di masa jaya-jayanya, sekarang tadi beliau cerita. Untuk sholat aja susah. Jadi puncak-puncak banget waktu itu, sekarang jatuh ke bawah, sejatuh-jatuhnya. Ya. Nah oleh karena itu maka malam hari ini tidak ada pilihan lain kepada kita. Yang pertama mendoakan, itu sudah pasti. Yang kedua membangun masjid di sana. Saya sudah tidak sabar ngedengar kabar, mungkin beliau pulang nanti ada kabar, alhamdulillah masjid sudah sesak sehingga tanahnya harus ditambah lagi sehingga kemudian masjid di sana hidup, kumandang azan hidup dan saudara-saudara kita bisa nikmat sholat sebagaimana kita sholat di sini. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam wafat, maka putus seluruh amal ibadahnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, putus. Yang mengalir cuma 3. Abadi selamanya. Salah satunya adalah wakaf, sedekatun jariyah. Bahkan Rasul mengatakan dalam banyak hadisnya, salah satunya untuk membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Bayangin, kita punya flat, ya, kita punya tanah di sana yang namanya apa? Rumah di surga. Bahkan walaupun hanya sebesar, mohon maaf di hadis itu dijelaskan hanya segede sarang burung. Berapa sih sarang burung? Bayangin kalau antum punya batu bata di Sevilla. Bayangin kalau antum punya 100 batu bata di sana dan mereka sholat di sana. Mereka masuk Islam berbondong-bondong di sana. Maka seluruh pahala mereka mengalir abadi untuk antum meskipun antum sudah tidak ada. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Saya, Mbak Dewi dan teman-teman semua di sini pasti bekerja dengan tugasnya masing-masing. Indonesia memang nikmat. Benar kata Mbak Dewi. Justru karena nikmat kadang-kadang lalai. Mau bukti? 5 dari 10 jamaah haji Indonesia nggak bisa baca Quran. Ya, jadi kalau jamaah haji ada 10.000, 5.000 nggak bisa baca Quran. Data terbaru dari Departemen Agama dan BPS MUI, ya, 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Jadi kalau ada umat Islam ada 200 juta penduduk, 100 jutanya itu nggak bisa baca Quran. Saking lalainya. Sementara saudara di ujung kita yang paling barat sana mendambakan, ya, seperti kita. Oleh karena itu ACT harus kita dukung, pembangunan masjid di Sevilla harus cepat terjadi dan mereka pergi ke Indonesia, wajar. Kenapa? Saudara muslim terbesar di dunia ada di sini. Jumlah penduduknya muslim terbesar di dunia. Sudah semestinya beliau pulang, nggak usah datang-datang lagi, langsung bilang bahwa apa? Alhamdulillah masjid sudah selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sementara kami di sini di Cinta Quran sedang juga berjuang, ya, membangunkan tidur panjang penduduk muslim Indonesia. Hei, bangun, bangun, bangun. Kenapa? Karena sekarang juga kita sedang bangun pesantren di Bintaro, di negeri kita, bahkan di kota yang kita cintai ini, di sektor 9. Nanti anak-anak Bapak Ibu nyantri di situ setahun, ya, hafal Quran 30 juz, 114 surah, ya, dan itu di Bintaro. Mohon dukungannya, informasi nanti juga bisa didapatkan lengkap di luar, insyaallah. Yang pasti hari ini, malam ini spesial, kita akan galang dana, galang doa dan dukungan untuk teman-teman di Sevilla. Itu yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti kita akan lebih banyak tanya jawab. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa apa? Bahwa peradaban Islam dicatat dengan tinta emas sejarah ada di sana. Tapi hari ini sekitar 1.500 tahun, 1.400 tahun atau 800 tahun yang terjadi justru sekarang jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka siapa yang berhak membangunkan, yang wajib membangunkan? Kita, generasi umat Islam hari ini harus membangunkan tidur panjang kita yang terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah itu sudah ditampilkan bagi sahabat cinta Quran yang
ingin mengajukan pertanyaan bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0857 2000 6499. Dan saat ini juga sudah ada yang masuk dan ditujukan kepada Ustadz Fatih. Assalamualaikum Ustadz. Sepenting apakah sebuah masjid dalam peradaban Islam? Apakah hanya sebatas tempat ibadah atau seperti apa? Oke, saya sekarang balik bertanya. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama kali apa? Masjid. Masjid apa? Yang udah pernah umroh? Masjid? Rasul kita itu Masya Allah, itu kekasih Allah, pilihan Allah. Nggak mungkin pertama kali yang dibangun itu salah. Yang dibangun Rasulullah pertama kali hijrah itu masjid. Cuma masjid di zaman Rasul harusnya menjadi teladan kita. Di situ bahas strategi perang, di situ ekonomi umat dibangun, di situ Rasul kemudian menerima utusan-utusan dan yang lainnya. Cuma sayang, 1000 kali sayang, masjid kita hanya dipakai sholat, tapi tidak untuk MRBJ mungkin. Saya kagum nih, ini kalau nggak izin dari teman-teman Remisya nih, ini keren banget nih, anak-anak muda itu tiap malam minggu penuh itu kajian, ya. Dan belum lagi ada kajian-kajian yang lain, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak, Masya Allah, ini luar biasa masjid. Dan di Bintaro, mohon doanya lagi nih, kita lagi bangun masjid di Kebayoran Residen, ya. Baru galang dana langsung terkumpul sekitar 11 miliar. Allahu Akbar, butuh 12 kalau saya nggak salah dengar, sekarang udah 11, udah tinggal bangun. Andai 11 itu pindah ke Sheffield juga gitu, jangan itu nggak jadi gitu, itu harus tetap jadi. Ya, saya sama Ustadz Felix galang dana juga untuk bantu penggalangan dana Masjid Emerald. Seingat saya hanya sekitar 2 jam itu terkumpul hampir 4 miliar. Bintaro luar biasa, saya jatuh cinta sama Bintaro, makanya pingin pindah ke sini ya. Amin gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau ditanya sepenting apa, ya tanya aja Rasul, sepenting apa Rasul kemudian sampai pertama kali yang dibangun adalah masjid. Ya, jadi sangat penting. Makanya 7 golongan orang yang tidak akan dapat naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya apa? Pemuda dan pemudi yang hatinya terpaut sama masjid. Di masjid tuh adem, tenang, suka di masjid gitu. Marbot dong Ustadz. Ya begitulah ya. Jadi kita harus hidupkan masjid. Allah a'lam bishawab. Ya baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi dan ditujukan kepada Akhi Ibrahim. Assalamualaikum. Tapi ini masih ngomongnya pakai bahasa Indonesia dulu. Mohon bantuannya Mbak Dewi. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kesuksesan dan kesulitan. Nah, ini kita singkat pertanyaannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dahulu di Spanyol itu adalah puncak kejayaan Islam, apakah saat ini penduduk Andalusia atau penduduk Spanyol itu mengetahui sejarah tersebut dan apakah ada cita-cita untuk bangkit kembali seperti dulu? Okay. The question is, so you are now the second generation Muslim in Spain. Now, do the people who has converted or the people who live in Spain know about the greatness and the peak of Islam? Do they know about it now? Yes. I mean, for many years, until very, very, very recent, the whole history of Islam in Al-Andalus was very much covered from the whole of Spain, Spanish population. I mean, you probably know more about Al-Andalus, and you probably get taught more about Al-Andalus in your schools than we did in our school. I remember in my history books it was literally one page for 800 years of history. But that I have to say is changing, and people are reconciling with their own history and trying to beginning to acknowledge that it's part of their past, and there is something that they have to be proud of, because it's like the Ustaz was saying, some of the greatest philosophers, doctors, many other areas from that time of Al-Andalus. And it was Spanish, it was Al-Andalus, it was Spain at the time. So. Sejarah itu adalah sesuatu yang sangat penting dan juga bisa mengajarkan banyak hal. Memang orang Spain itu diberikan ilmu sejarah tentang peradaban dan juga kejayaan Islam, tapi
apa yang mereka mendapatkan tentang sejarah 800 tahun itu hanya dalam satu halaman di buku-buku sejarah mereka. Dan akhirnya mereka ingin tahu lagi, haus, ingin mengetahui sebenarnya apa yang benar-benar terjadi sekarang, karena banyak puing-puing, banyak peninggalan yang tadinya masjid sekarang jadi katedral. Ini kan menjadi tanda tanya besar sekali untuk mereka-mereka yang berpikir. Nah karena itu, apalagi dengan zaman sekarang teknologi semakin canggih, akhirnya mereka berusaha untuk mencari sendiri sejarahnya seperti apa. Mereka mencari pelajaran-pelajaran seperti yang Ustadz sudah sebutkan, bahwa banyak filsuf yang hebat-hebat justru datang di zaman 700 tahun sebelumnya, di zaman kejayaan dan juga khalif yang sangat hebat-hebat itu, khalifah. Dan saat Islam benar-benar menjadi satu panutan bagi semuanya di Spain, nah akhirnya ini menjadi satu hal yang mereka mempelajari, mereka bangkitkan lagi sejarah tersebut di generasi saat ini. Ya, berarti memang mulai muncul rasa-rasa seperti itu ya. Mulai muncul karena memang sebelumnya mereka ditekan oleh pemerintah, Iya. dan juga buku-buku sejarah memang minimal, tapi kan sekarang sudah maju, mereka juga banyak kesempatan untuk mendapatkan informasi. Termasuk akses internet Betul. juga bisa ya. Jadi cukup menarik nih Ustaz. Jangan-jangan nanti Cinta Quran bisa melatih baca Quran di Seville, Spanyol. Masya Allah, amin. So they were Ya, saying, karena Cinta Quran ada program untuk bisa membebaskan buta aksara Quran. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Fatih. Assalamualaikum Ustadz. Nah, jika Andalusia bisa sejaya itu, lantas apa yang menyebabkan keruntuhannya? Dan apakah hal yang sama bisa menimpa Indonesia? Keren pertanyaannya. Ya, Ustadz, itu yang namanya Andalusia bisa begitu. Mbak Dewi udah ke sana. Mohon maaf ini bukan promo. Saya insya Allah September visit Andalusia, insya Allah. Ya, jadi September, insya Allah, amin. Minimal bawa koper ya. Insya Allah saya September akan berangkat ke sana karena memang saya jatuh hati banget dengan Andalusia. Salah satunya ada Alhambra. Itu masjid, masya Allah, indahnya. Dan ingat di zaman itu belum ditemukan mic, sound system. Itu imamnya baca, itu belakang itu masih bisa amin semua terdengar, bersih. Berarti kebayang apanya? Apa namanya? Akustik. Jadi zaman itu canggih sekali, irigasi tercanggih di zaman itu ada di Andalusia. Matematikawan terhebat dunia ada di Andalusia. Siapa bilang penemu pesawat terbang itu Wright bersaudara? Wright bersaudara itu tahun 1700-an, 1600-an, 1200-an udah ada namanya Ibnu Firnas. Ya, yang menginisiasi pesawat terbang pertama kali. Itu semua di Andalusia, bayangkan. Nah, kenapa bisa begitu hebat? Karena Islam menginspirasi peradaban. Rumusnya mudah. Mau tahu rumusnya? Sebuah negeri diinstal oleh Islam pasti bangkit. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Istanbul. Itu adalah pusat peradaban Islam yang jayanya nggak kalah hebat dengan Andalusia. Luar biasa. Itu adalah pusat kekhilafahan terakhir Utsmaniyah. Runtuh juga. Tanggal berapa? Tanggal 3 Maret 1924. Baru 93 tahun. Ya. Jadi kenapa kemudian bisa puncak banget? Pokoknya rumusnya mudah. Sebuah negeri yang diinstal Islam pasti maju, bangkit. Madinah, Persia takluk, Rom takluk. Coba aja, ada negeri kalau diinstal Islam bangkit. Berarti Indonesia kalau diinstal Islam? Indonesia diinstal Islam? Sekarang mayoritas Muslim. Tapi mohon maaf, sedih mendengar berita terbaru. Sudah dengar? Indonesia masuk dalam nomor 1 negara terbesar pedofilia di Asia. Muslim non muslim mayoritasnya Muslim. Menurut Persi penelitian, nomor 1 tertinggi Asia korupsi, Indonesia. Jadi apakah Indonesia sudah diinstal Islam? Belum. Tugas siapa? Tugas kita nginstal Islam di Indonesia. Agar apa? Maju bangkit. Nah, terus pertanyaannya, kenapa bisa runtuh? Ya gampang, rumusnya berarti apa? Dibalik aja. Uninstall aja. Punya program kan? Ada namanya install ya. Kalau kita udah nggak mau pakai lagi gimana? Ya uninstall aja.
Kalau An-Isra gimana? Hancur. Itu yang terjadi di Andalusia. Mereka sudah meninggalkan bahasa Arab. Mereka sudah bermewah-mewahan dengan kehidupan dunia. Bayangin ya, biasa orang kalau sudah kaya gimana? Lalai. Nanti kalau ke Turki, ke Istanbul, main deh ke istana namanya Dolmabah. Dolmabah itu Masya Allah indahnya, itu intan berlian permata, waduh indahnya. Kenapa? Puncak-puncak kejayaan Islam ada di Istanbul juga. Kenapa tinggal? Mulai nggak sholat, tuh. Mulai nggak mau pakai hijab. Mulai ganti identitas, lebih bangga dengan kebarat-baratan. Mulai ditinggalkan hukum-hukum Islam. Mulai nggak mau puasa Ramadan. Ya, mulai nggak mau sholat. Ya, Mas, sholat Mas. Ntar aja deh, gampang. Yang penting kan hatinya baik. Mbak, jilbabin Mbak. Nggak apa-apa Ustadz. Jilbab itu kan intinya hatinya baik. Ya udah, yang penting hatinya baik. Nah mulai itu. Nah kalau sudah seperti itu berarti kita sudah uninstall Islam. Berarti apa? Sebab keruntuhan kaum muslimin adalah mencabut Islam dari hidup mereka. Islam hanya sebatas ibadah ritual. Islam apa itu? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam hanya sekedar sholat. Bahkan sholat juga enggak. Hati-hati kalau sudah penyakit seperti itu berarti sebab keruntuhan. Berarti sekarang harus apa kita? Install. Nah, bagaimana mau install Islam kalau diri kita belum diinstal? Berarti harus ikut kajian-kajian, tausiah. Alhamdulillah, yang saya tahu dan sampai detik ini saya tahu Mbak Dewi Sandra rajin banget menginstal diri dengan Islam. Berubah? Dulu malu saya, ada suaminya Mas Agus di sini, ya. Luar biasa, hebat banget. Ini suami hebat. Luar biasa. Harusnya beliau translator di sini Mas Agus. Ya, hebat luar biasa. Tahu Mbak Meli Guslow? Diinstal Islam? Ya, berubah. Teguh Wisnu berubah. Semua orang individu lihat Umar bin Khattab diinstal Islam, ya berubah. Khalid bin Walid, panglima perang terhebat di zamannya, diinstal Islam, berubah. Pokoknya kalau mau berubah diinstal Islam. Safi Antonio, bapaknya pendeta Buddha, anaknya non muslim, sekarang pakar ekonomi syariah. Kenapa? Diinstal Islam. Ustadz Felix Xiao diinstal Islam. Ustadz Nababan di Bintaro diinstal Islam. Umi Irena Handono, yap, pokoknya gampang rumusnya, simpelin aja apa? Install Islam. Terus kalau mau buang Islam, mau jatuhin Islam, gampang, uninstall Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti mereka meruntuhkan agamanya. Jadi siapa yang meruntuhkan agamanya? Mereka yang tidak mau sholat. Berat banget PR kita di masjid-masjid kita mengajak saudara kita untuk sholat. Oleh karena itu, install Islam, uninstall Islam. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz, jawabannya powerful. Selanjutnya ada pertanyaan lagi kepada Akhi Ibrahim. Assalamualaikum. Begitu banyak sekarang selebritas khususnya di Spanyol yang mulai tertarik pada Islam. Contohnya Cristiano Ronaldo. Nah, bagaimana upaya dari saudara muslim di sana untuk berdakwah kepada orang-orang seperti mereka ini? Question is for you. There are a lot of celebrities who are now interested in learning Islam, and according to the information that we're getting, Cristiano Ronaldo is also one of the many celebrities who are interested. So what are you doing so that this popular football player, inshallah, will become a mu'alaf? Inshallah, amin. Ya kan, kenal juga enggak, ditodong pertanyaan begini bingung nih jawabnya. Yes, what is your answer? Well, I'll make dua for him, inshallah. I mean, he's got other Muslim players in the team, so like Karim Benzema and I believe Zinedine Zidane as well. So hopefully they will make dawah to him and he'll become Muslim, inshallah. But I've never heard that before, so I'm not really sure where that came from. Iya, mungkin kayak tadi ya Mbak ya, sudah menunjukkan kesopanan dan segala macam. Mungkin itu bisa menjadi bagian dakwah kepada komunitas. Kalau saya itu, bisa ya. sharing sedikit, ada sahabat dari mereka, itu juga tour guide yang kebetulan membawa kita. Dia adalah seorang mualaf namanya Amir.
Dia baru 2 tahun masuk Islam, dan alasan kenapa dia masuk Islam karena banyak sekali teman-teman dia adalah orang Islam. Nah, karena dia melihat setiap sholat dia temenin, dia duduk di luar, dia melihat kalian damai sekali ya di dalam musola tersebut. Saat kalian sholat itu kayaknya damai banget. Terus dia lihat bagaimana interaksi antara teman-teman dengan keluarga. Bilang, kalian sopan sekali ya sama orang tua. Oh iya, memang harus karena agama saya mengajarkan itu. Kenapa kalian selalu bersih, selalu ambil air wudhu sebelum sholat? Ya karena agama saya mengajarkan saya untuk membersihkan diri. Wow, ini agama yang sangat luar biasa. Nah, karena orang-orang seperti mereka yang memberi contoh, jadi sekarang mu'alaf di Spain itu sangat tinggi sekali. Bahkan sekarang ini di seluruh Spain ada 2 juta Islam. Dalam waktu sekian tahun sudah 2 juta, makanya dibutuhkan, sangat dibutuhkan masjid. Bahkan kalau memang ada waktu bisa saya panggil Mbak Riana Garniati Rahayu yang sempat tinggal di Sheffield. Mbak Riana ada di sini ya? Boleh sedikit aja? boleh, sedikit. Supaya bisa benar-benar merasakan sebagai orang Indonesia yang tinggal di Iya. Spain dan akhirnya bertemu dengan Ibrahim dan kawan-kawan. Dan akhirnya Ibrahim waktu kedua kali datang ke Indonesia, semuanya dibantu sama suaminya Mbak Riana. Ya Allah, iya. Ibrahim juga namanya. Oh iya. Boleh ya? Tadi 2 juta ya Mbak ya? Sekarang 2 juta. Ya. Kayaknya selain butuh masjid, butuh tukang sunat kayaknya di sana. Iya. Mungkin mau tanya apakah sudah sunat saudara-saudara lakinya? They're asking already. Dan sunat? You know sunat, circumcision. You have a doctor for circumcision? Yes, oke, itu aman. Iya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih banyak Ustadz. Iya, mungkin bisa cerita sedikit Mbak. Iya, sebenarnya kalau disuruh cerita mungkin nggak cukup ya waktu apa namanya Apa-apa sampai subuh ya, Mbak. sampai subuh siap nih. Iya. Ya jadi alhamdulillah saya dan kami sekeluarga diberi kesempatan untuk pernah tinggal di Sevilla selama 3 tahun dan mengenal mereka. Sebelumnya kami tinggal di Swedia 5 tahun. Selama di Swedia itu gambaran Islam yang kami temukan di sana adalah mayoritas imigran, mayoritas pendatang gitu ya, dari Bosnia, dari Turki, dari Somalia segala macam lah. Jadi ketika kami pindah ke Sevilla, ekspektasi yang ada di kepala kami juga seperti itu. Karena memang di banyak negara Eropa juga keadaannya seperti itu. Jadi betapa kagetnya kami ketika kami menemukan masjid yang alhamdulillah dekat dengan tempat tinggal kami. Dan ternyata bayangan kami tentang itu tuh berubah. Bahwa ternyata ada komunitas pribumi Eropa yang benar-benar Eropa dengan nama depan Ibrahim, dengan nama depan Isa, Yasin, tapi bernama belakang Hernandez, bernama belakang Martinez, bernama belakang Spanyol, asli Spanyol, yang sangat kuat dalam dalam menggalakkan keislaman di lingkungan mereka sendiri dan solid juga mementahkan pandangan-pandangan negatif, karena memang bagaimanapun dengan adanya pendatang-pendatang di Eropa itu memang ada beberapa friksi juga, perbedaan budaya dan segala macam, tapi tidak dengan mereka. Mereka adalah orang-orang Spanyol, mereka adalah orang-orang asli Spanyol yang berbaur dengan masyarakat Spanyol dan jadi mereka membawa image yang sangat-sangat baik untuk Islam, terutama di Eropa yang seperti kita tahu sekarang stigmanya banyak sekali negatif. Yang saya kagum juga adalah terutama bukan kagum lagi ya, tapi malu, kayak ditampar gitu bolak-balik. Kita di sini dengan segala kemudahan yang kita dapat, sementara mereka dengan segala keterbatasan itu sangat-sangat istiqomah. Jadi kalau setiap minggu itu ada zikir tiap malam Jumat, kemudian setiap hari Minggu setiap malam Jumat tadi zikir, kemudian setiap hari Minggu itu ada baca Quran bersama-sama yang diakhiri dengan reciting juz 30. Pernah suatu saat, jadi jamaah sebelah saya, dia mu'alaf perempuan, kami kan reciting juz 30. Saya lihat dia kok bacanya bukan Al-Quran gitu ya, bacanya buku notes. Terus saya intip, kepo gitu, apa gitu isinya. Ternyata itu adalah tulisan Latin. Demi dia ingin bisa baca Quran, tapi karena dia mu'alaf dia belum bisa. Jadi dia tulis itu Latinnya dengan versi Latinnya. Juz 30 itu semua ditulis dalam satu buku notes itu. Saya sampai ya Allah segitu
tingginya girohnya mereka gitu ya dalam berusaha untuk memahami Islam yang kafah gitu ya, yang enggak hanya sekedar masuk Islam aja tapi juga berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu. Dan memang alhamdulillah juga pengalaman saya di sana itu banyak sekali peristiwa-peristiwa masuknya orang jadi ya seperti Mbak Dewi juga hari Minggu itu juga ya ngalamin juga kata suami saya, kebetulan suami saya juga waktu itu pas Mbak Dewi ke sana ada di sana. Padahal di tengah-tengah kondisi yang kalau saya seperti Mbak Dewi sudah cerita itu sangat menyedihkan sekali. Masjidnya itu sangat tidak representatif, tidak bisa disebut masjid lah ya, karena kalau dari luar tuh nggak kelihatan seperti masjid, ya seperti ruko aja, dan itu nggak bisa dibuka setiap saat juga, hanya dibuka pada saat-saat waktu sholat. Terus kalau Ramadan itu sekarang kan jatuhnya di musim panas, maghrib itu jatuhnya jam 10 malam, terus Isya baru jam setengah 12, itu yang namanya tarawih nggak pernah sepi. Sempat suami saya tanya, ini kamu dari mana gitu, rumahnya di mana? Ternyata mereka bahkan ada yang 40 km jauhnya datang itu untuk hanya sekedar untuk bisa sholat tarawih, karena ya hanya disitulah yang mereka bisa sholat, dan dengan segala keterbatasan itu pun mereka juga tetap berusaha gitu ya. Jadi saya belajar banyak dari situ. Kebetulan kami baru saja pindah tahun lalu, pindah ke Indonesia lagi di Pondok Aren dekat sini juga. Jadinya yang membuat saya dan suami saya kehilangan ketika pindah dari Sheffield itu bukan karena kotanya yang cantik atau bukan karena karena kotanya yang indah, tapi karena kita kehilangan dengan orang-orang seperti Ibrahim dan jamaahnya itu yang banyak benar-benar memberi kami pelajaran. Kalau misalnya ditanya, memang ada beberapa komentar yang bilang di sekitar kita juga masih banyak yang perlu dibantu gitu ya, masjid-masjid sekitar kita juga masih banyak yang belum perlu dibantu. Tapi saya rasa di tengah apa yang kita sisihkan untuk apa yang di sekitar kita mungkin bisa juga disisihkan di Sevilla ini, karena bagaimanapun mungkin akan ada kebanggaan tersendiri ketika nanti malaikat menyampaikan kepada Allah bahwa kita telah ikut andil dalam mendirikan masjid yang dulu pernah selama 700 tahun itu pernah terhapus begitu saja gitu. Jadi betapa bangganya kita kalau kita bisa menjadi bagian dari yang menegakkan kembali Islam yang dulu pernah ada di situ. Demikian. Terima kasih. Masya Allah. Jadi betul-betul tergambar ya bagaimana sulitnya saudara-saudara kita yang memang tinggal di wilayah yang kita itu minoritas sebagai kaum muslim, itu betul-betul sangat butuh perjuangan, harus fight banget. Kalau tadi diceritakan ada yang sampai menulis Latin itu juz amma, juz 30, kita juga di Cinta Quran itu juga beberapa kali menemukan Bapak Ibu sekalian, ada, kalau tadi Ustaz Fatih kan sudah bilang itu 5 dari 10 jamaah haji Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Jadi ada yang kita temukan itu memang membaca surat Yasin, tapi yang dibaca itu adalah huruf Latinnya gitu, huruf Latinnya. Jadi yang dibaca ya tulisan Latinnya itu. Dan bahkan hal seperti ini juga kita temukan di wilayah yang katanya serambi Mekah. Ini juga pernah kita temukan di wilayah bagian barat kita ya, bagian ujung barat yang katanya serambi Mekah. Justru di sana kita pernah menemukan sebuah wilayah yang bisa baca Quran hanya imam masjidnya. Itu justru terjadi di wilayah yang katanya serambi Mekah. Nah itu terjadi justru di negeri kita tercinta. Jadi PR kita ini ada banyak sangat. Dan sebagai penutup mungkin di sesi tanya jawab ini, karena waktu juga sudah hampir 8:30, ada pertanyaan terakhir buat Ustadz Fatih Karim. Mungkin bisa digambarkan Ustadz, ini kan banyak ulama berpendapat ini sudah masuk fase akhir zaman, sedangkan ada mungkin semacam harapan kita akan kebangkitan Islam. Nah, bagaimana kita bisa mewujudnya kembali? Iya, sebelum ditutup, maka memang zaman kita zaman menjelang ditutup. Rasulullah SAW bersabda, ya, akan ada masa kenabian, kemudian Allah membiarkannya dan kemudian Allah mencabutnya. Masa yang pertama sudah berakhir. Sudah. Kemudian
akan ada masa kekhilafahan yang mengikuti metode manhaj kenabian. Kemudian Allah mencabutnya, kemudian berakhirlah masa itu dan berakhirlah. Itu Rasulullah SAW menyebutkan itu satu persatu. Benar, ada masa kekhilafahan yang mengikuti metode manhaj kenabian? Yap. Siapa mereka? Khulafa'u Rasyidin. Berakhir masa yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan setelah itu akan muncul kerajaan-kerajaan mulkan yang disebut dengan mulkan jabriyatan. Penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan yang mereka menggigit. Apa maksudnya menggigit? Ternyata menggigit itu maksudnya mahkota kerajaan itu tidak akan diberikan kepada orang biasa, harus keturunannya. Makanya kita pernah lihat ya, di Bani Andalusia itu adalah Bani Umayyah. Kalau khalifahnya Ahmad I, itu Ahmad II, Sulaiman I, Sulaiman II, dan seterusnya. Di Turki Utsmani juga, meski sistemnya adalah sistem khilafah, tapi pewarisan keturunan, kerajaan menggigit. Maksudnya apa? Gigi geraham itu digigitnya, kerajaan itu tidak akan lepas, nggak mau ngasih kepada orang lain. Betul? Betul. Dan masa itu sudah berakhir, masa raja-raja sudah tidak musim lagi. Kemudian akan muncul yang disebut dengan mulkan adon. Apa itu? Kerajaan-kerajaan atau pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang mereka diktator, kejam. Ada yang kejam langsung membunuh, ada yang kejam nggak langsung bunuh, pelan-pelan, perlahan tapi bunuh. Silahkan dibaca sendiri beritanya, silahkan diikuti beritanya. Ada wilayah-wilayah Timur Tengah dan ada wilayah-wilayah di Indonesia dan seterusnya, perlahan tapi membahayakan. Masa yang keempat, inilah masa kita sekarang. Kemudian, apa kata Nabiullah Muhammad SAW? Setelah itu, maka akan muncul lagi masa yang kelima, yakni masa kekhilafahan yang akan mereka mengikuti manhaj kenabian. Ini yang para ulama sebut atau ustadz-ustadz kita sebut apa? Masa akhir zaman atau disebut dengan masa kejayaan Islam akan tegak kembali. Di mana? Wallahu a'lam bisyawab. Bisa di Indonesia, bisa balik lagi ke Andalusia karena ada hadis katanya apa? Ular itu akan kembali dari sarangnya lagi, keluarnya dari sarangnya. Berarti apa? Wilayah Timur Tengah dan sekitarnya itu. Nah, maka kemudian masa inilah disebut dengan masa summa khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Kemudian Rasul kita diam. Apa maksudnya Rasul kita diam? Berarti inilah akhir babak sejarah peradaban manusia. Sekarang kita sudah di masa keempat. Yang namanya malam, kalau sudah semakin pekat, berarti semakin dekat dengan fajar. Betul? Ini malam nih, 8, 12, lama-lama makin pekat. Makin pekat tuh gimana? Ya makin aneh-aneh. Ada satu keluarga digorok, ada ibu mencincang anaknya, ada istri dibakar suaminya, ada aliran sesat, ada orang yang jahat, ada ulama yang jahat, menghalalkan, mengharamkan, makin pekat. Tapi semakin dekat dengan fajar, berarti masa kita adalah masa transisi menuju dekatnya hari kiamat. Siap-siap, berarti kita sudah masa terakhir sebelum zaman ini ditutup dan berakhir dengan masa keemasan Islam, turunnya Imam Mahdi, dan kemudian masa-masa itu akan mungkin tidak akan kita rasakan. Jadi berarti pilihannya cuma dua. Apakah kita mau berkontribusi untuk mempercepat zaman itu, atau justru kita tidak menyaksikannya dan kita sudah di alam barzah nantinya. Oleh karena itu maka mari pada malam hari ini doa udah pasti dan terus didoakan ya, selalu kita doakan Allahumma firlil muslimina wal muslimat, kan gitu ya, wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang udah mati walaupun yang udah mati didoain sama kita. Satu, yang kedua, bantu walaupun hanya cuma satu bata doang. Punten, cuma satu batu bata, bahkan mungkin ada di sini, ya Allah itu rekening ada 20 miliar, ngapain nonggok itu di saldo, geser aja, ini punten untuk Masjid Saifillah, selesai masjid, ya Allahu Akbar, ya selesai, insya Allah.
Ya, jangan sampai beliau nanti kita malu lagi. Beliau pulang dari sini saya tanya, antum pulang dari sini kemana? Saya pulang dari sini ke Malaysia sekitar seminggu di Kuala Lumpur. Jangan nanti Malaysia lagi. Kalah cepat kita. Padahal kita disuruh minta berlomba-lomba untuk berbuat baik. Harusnya datangnya penolong itu dari Indonesia. Dan saya yakin malam ini ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi. Insya Allah di surganya Allah, Jannatul Naim. Insya Allah kita bisa ketemu semua dalam kondisi kebaikan dan masing-masing orang sudah punya rumah di sana. Karena rumah itu membangun masjid baik di Bintaro, baik di Pondok Aren, baik di Saifillah sekalipun. Allah a'lam bishawab. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian, sahabat cinta Quran sekalian yang memang ingin berkontribusi kalau pada malam ini dalam hal membangun masjid di Sevilla, kami persilahkan mungkin bisa ditampilkan informasinya. Jadi bagi sahabat sekalian, itu di luar juga ada teman-teman dari ACT yang nanti akan siap membantu informasi dan segala macamnya, dan juga informasi untuk membantu ini bisa disaksikan di layar yang ada di depan sambil menunggu. Nah, sambil menunggu tampilnya layar di depan, kami juga menginformasikan bahwa Ramadan sudah semakin dekat. Ramadan sudah semakin dekat. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, itu kami punya kabar gembira. Bagi yang ingin perkantorannya atau majelis taklimnya itu didatangi oleh para asatis dari Cinta Quran, itu juga bisa. Kita punya tim asatis kajian perkantoran namanya Bapak Ibu. Jadi tim kajian perkantoran kita ini diisi oleh para asatis luar biasa. Ada Ustadz Felix Xiao, ada Ustadz Fatih Karim, ada Ustadz Asep Supriyatna, ada Ustadz Hafiz Abdurrahman, dan banyak lagi. Itu akan siap berbagi inspirasi di kajian-kajian perkantoran ataupun majelis taklim. Dan alhamdulillah kajian perkantoran ini sudah dipercaya lebih dari 300 kantor se-Jabodetabek. Jadi jika ingin Ramadan kita ini menjadi Ramadan terbaik, kami persilahkan langsung, nanti ada meja di depan juga, bisa ditanyakan untuk informasi lebih lengkapnya. Baik, untuk informasi membantu di Sevilla ini, tadi Mbak Dewi Sandra juga sudah menyampaikan bahwa bisa juga dilihat di website atileforseville.com. Seville ya ngomongnya. Seville. Oh, okay. For Seville. Atau ada cara lain Mbak Dewi? Di sini Seperti apa? juga. Iya. Pakai edisi juga ada di depan ya? Oh ya. Iya. Oke. Di depan sudah tersedia, kalau misalnya mau langsung gesek juga. Iya. Insya Allah ini menjadi ladang pahala kami semuanya. Di poster yang ada di sini, mungkin saya mau dimajuin biar dicatat. Iya. Bisa? Baik, sekalian saya bantu bacakan, bisa ditransfer di rekening Permata Bank Syariah dan Mandiri. Di situ bisa. Baik, sambil dicatat silakan informasinya, kita tutup majelis pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang kita simak pada malam hari ini menjadi inspirasi luar biasa bagi kita untuk mewujudkan prediksi bahwa kita adalah khairu ummah, umat yang terbaik, menjadi umat yang terbaik dan kemudian siap untuk menjadi umat yang terbaik pula dengan menginstal Islam dan kemudian memperjuangkan risalah yang juga dulu Rasulullah emban, menjadi pejuang-pejuang Quran. Maka mari kita sama-sama satu hati menggemakan Indonesia Cinta Quran, insyaallah. Kita tutup majelis Cinta Quran pada malam hari ini dengan lafaz istighfar, astaghfirullahalazim, hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna